Saudara Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Dari 10 orang tokoh terdapat nama Presiden kedua Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsina. 10 November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo menganugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Prabowo memberikan pelakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dalam kotak kaca. Dari 10 orang, ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Gus Dur semasa hidup dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Presiden kedua RI Soeharto yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Lalu ada aktivis buruh Marsina, Mohtar Kusumaatmadja, penggagas konsep negara kepulauan, Hajah Rahmah El Yunusiah yang memperjuangkan pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Sarwo Edi Wibowo, pejuang kemerdekaan yang juga ayah dari Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan Muhammad Salahuddin yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi, Syekhona Muhammad Holil, ulama karismatik dari Jawa Timur yang memperjuangkan pendidikan Islam. Dari Sumatera Utara, Tuan Rondahaim Saragih yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Dan terakhir, Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37, pejuang politik dan diplomasi. Masuknya nama Presiden kedua Soeharto sempat jadi kontroversi. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon menyebut Soeharto berjasa dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Kota Baru, Yogyakarta. Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan. Pihak keluarga Presiden kedua RI Soeharto yang diwakili putra-putri almarhum berterima kasih pada Presiden Prabowo atas gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsina. Kakak Marsina, Marsini, berterima kasih kepada Prabowo atas penganugerahan gelar itu. Keluarga berharap perjuangan Marsina jadi inspirasi bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Penetapan 10 nama sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.
Ribuan Garuda Qatar datang langsung ke stadion dukung Garuda Muda di Piala Dunia U17. Selengkapnya usai jeda.